Perkembangan baru lagi, pihak kuasa hukumnya cewek Ani-Ani itu dan kuasa hukumnya RK sama-sama memberikan keterangan, guys. Nah, dari keterangan tersebut banyak hal yang dicocok-cocokkan nih. Ilmu cocok logi. Nah, ada kemiripan katanya gitu. Ada kemiripan pada saat itu pertemuannya di Palembang berapa hari. Misal nih guys, misal kalau memang iya terjadi ada pertemuan dan masuk di sebuah ruangan ya kan, lalu terjadi ya mau sekali kek bisa aja jadi hamil guys gitu, bisa itu. Cuma ya kan selama 3 hari katanya dia berturut-turut atau gimana kan kita nggak jelas kan di sana, tapi berdasarkan keterangan masa kerja pada saat RK dalam kunjungan kerja itu 3 hari dan si perempuan itu juga 3 hari katanya gitu. Pejabat-pejabat hal kayak gini tuh menurut saya sih nggak asing gitu loh guys. Cuma kan memang harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai menyakiti hati siapapun, terutama istri dan keluarganya Pak RK gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita semua kan menaruh rasa simpati yang luar biasa ya terhadap istrinya, keluarganya barangkali begitu sakit gitu ya, mendengar berita seperti ini udah kayak geledek aja gitu. Nah perempuan itu udah jelas-jelas memang kerjaannya Ani-Ani ya seperti itu ya kan, merusak hubungan rumah tangga, semakin terusak semakin bahagia dia gitu loh. Ada rasa adrenalin dalam orang-orang seperti itu ya guys. Memang dia terlahir dari orang yang mempunyai adrenalin untuk berselingkuh guys, atau untuk merebut suami orang. Itu ada guys. Jadi dalam psikologi itu ada jiwa orang yang memang mempunyai adrenalin untuk merebut hak orang lain, itu ada gitu loh ya. Jadi memang gangguan psikologis bisa juga termasuk begitu gitu loh. Karena apa? Ini bukan diagnosa ya, tapi ini analisis ya guys, bukan diagnosis. Ini analisis. Dalam jurnal pun ada, apabila ada orang melakukan sebuah perselingkuhan, itu ada dalam jiwa seseorang itu tumbuh adrenalin, sensasi untuk merebut atau memiliki punya orang, terus ada rasa kepuasan dan sebagainya, itu ada guys gitu loh. Jadi memang itulah dalam tanda kutip ya, Ani-Ani itu memang jiwanya memang ke hal yang kesana gitu. Ya kalau dalam perselingkuhan dua-duanya salah gitu, yang jelas itu salah. Kemarin tuh waktu pas saya bikin VT kemarin, ya dua-duanya salah ya, jelas lah namanya orang selingkuh. Kalau tidak ada interaksi antara keduanya ya nggak bakalan terjadilah perselingkuhan itu, ya kan? Cuma yang menitik beratkan adalah si perempuan itu, kan udah jelas laki-laki tersebut mempunyai keluarga dan istri dan anak gitu ya. Menurut saya sudahlah, jangan dikasih panggung lah, jangan diperbesar lagi pada berbunculan tuh Ani-Ani, nggak suka kan gitu loh. Jadi ini juga merusak mental, jangan jadi pengesahan gitu loh bahwa ini menormalisasi bahwa seorang Ani-Ani menuntut haknya gitu. Lucu loh gitu loh. Dalam sisi agama pun juga nggak boleh, apalagi dalam sisi psikologi gitu loh. Dalam sisi psikologi juga interaksi kedua belah pihak itu tetap tidak dibenarkan gitu loh. Yang namanya perselingkuhan itu tetap tidak dibenarkan guys gitu ya. Mau katanya dibilang harus introspeksi lah istrinya, tidak ada begitulah, nggak bakalan ada kayak begitu kalau memang keduanya antara dua orang insan tersebut melakukan hal-hal yang memang di luar batas kenormalan. Yang ada adalah nafsu gitu loh guys, bener nggak? Nafsu gitu. Jadi ya sudahlah, saya sih kita kawal terus aja, tapi jangan kasih panggung ya tuh Ani-Ani ya, aku nggak suka lah gitu. Jangan sampai hal ini menjadi normalisasi gitu loh. Masa Ani-Ani menuntut haknya buat anaknya katanya, ya belum tentu anaknya itu anak RK ya kan. Nah jadi jangan salahkan juga netizen banyak menyalahkan Ani-Ani tersebut. Ya siapa tahu di dalam luar sana dia juga pernah melakukan hal-hal yang sama terhadap laki-laki lain, kan kita nggak tahu, benar nggak? Nah ini bukan sebuah tuduhan tapi praduga tak bersalah gitu loh. Hal tersebut ya banyak diprediksikan sama orang-orang, terutama netizen gitu, benar gak sih? Ya udahlah ya, intinya guys, aku tuh lagi sakit guys nih, lihat tuh kedinginan gitu rasanya. Oke gitu aja ya guys ya, mudah-mudahan kita semua diberikan akal dan pikiran yang waras ya guys. Jangan sampai ya kayak gini-gini lah, pusing, ya nggak sih? Salam, Rita Gading. Oke, selamat sore buat teman-teman media. Ini kita sebagai kuasa hukum dari saudara LM. Yang pertama kita akan press release, ada beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama, bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang, itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya, 3 hari menginap di sana.
Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membuat ini ke media. Seperti itu. Kalau kedua belah pihak, RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan, Pak RK ini menit ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa seyogianya, ingat ya, seyogianya bahwa kasus ini memang kalau tes DNA itu melalui putusan pengadilan, kan gitu melalui gugatan perdata. Namun kalau kedua belah pihak, RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan, Pak RK ini menit ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA melalui tentunya mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Kira-kira begitu. Itu. Bang, ini kan dari Abang tadi bilang menunggu dari pihak LM untuk ajukan bukti secara konkret buat proses hukum. Nah, Abang sendiri masih ragu mau melapor kapan? Enggak, kita enggak ragu. Nah, Kan gini. ada tegas nggak? Akan lapor kapan? Enggak, nanti kita sampaikan. Ini pelan-pelan gitu ya. Jangan buru-buru. Karena kita sudah kumpulkan semuanya. Jadi soal laporan pencemaran nama baik dan segala macam tentu akan kita laporkan secepatnya. Nanti juga teman-teman akan kita kabarin gitu. Pak, berarti pasti akan dilaporkan. Ya insya Allah. Kenapa nggak dari Pak RK sendiri yang langsung mengajukan tes DNA? Nah tentu kan ini kan sudah kan begini. Ini kan bermula saya katakan tadi, bermula yang disampaikan oleh LM di media sosial. Ini kan menjadi polemik, kan begitu. Karena ini menjadi polemik, nah tentunya ya kami yang menjawab. Karena kami kuasa hukum ya punya diberikan kewenangan oleh Pak RK untuk menjawab segala apa yang ada pertanyaan-pertanyaan di media massa aja gitu. Jadi jangan khawatir bahwa memang itu akan kami lakukan gitu ya, gitu. Ya nanti kita lihat nanti. Kalau dilakukan artinya akan tes DNA. Pasti kan saya bilang tadi, seyogianya kan melalui putusan pengadilan. Tetapi kalau sepakat, ini kan harus kesepakatan. Kan tidak bisa tanpa kesepakatan, harus kesepakatan kedua belah pihak, Pak RK maupun pihaknya LM, kemudian mengajukan secara mandiri. Nah, saya katakan tadi, kapanpun Pak RK siap untuk melakukan itu. Konsekuensi hukumnya tentu ada. Kira-kira gitu. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,